warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Istiarat dengan NIM 2018-320086. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan judul materi tentang ilmu. Selanjutnya terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, prinsip epistemologi dalam keilmuan Barat dan Islam. 2. Pemikiran epistemologi, penerimaan struktur pengetahuan menurut persyaratan justifikasi. 3. Pemikiran epistemologi dan penerimaan sumber pengetahuan menurut epistemologi dalam tradisi keilmuan Barat dan Islam. Pengertian epistemologi menurut bahasa Yunani yaitu epistisme, artinya pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos artinya ilmu, pikiran, kata, atau teori. Jadi epistemologi ini pada dasarnya yaitu cara atau proses memperoleh ilmu. Epistemologi menurut Amsal Bahtiar yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-andaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan. Di slide selanjutnya yaitu terdapat perbandingan aspek prinsip epistemologi dalam tradisi keilmuan Barat dengan Islam. Tradisi keilmuan Barat terdapat 1. Berdasarkan pada praduga tanpa didasari wahyu, anti-metafisika, karena menurut ilmu itu hanya pemikiran oleh akal manusia di mana objeknya observable dan penalarannya. 2. Sumber hanya pada akal, rasio, dan data atau fakta empiris. 3. Pendekatannya bersifat dikotomik yaitu skeptis, rasional, empiris, positivisme, bebas nilai. 4. Validitas kebenarannya hanya bertumpu pada rasio empiris. 5. Berorientasi sedangkan tradisi keilmuan Islam terdapat 1. Berdasarkan kajian metafisika dasar Islam yang terformulasikan dengan wahyu, hadis, akal, dan intuisi yang mana metafisika ini menjadi objek ilmuwan Islam. 2. Sumber kepada wahyu, akal, panca indera, dan intuisi. 3. Pendekatannya bersifat tauhid, yaitu adanya nilai. 4. Validitas kebenarannya berkonteks pada data dan fakta yang diselaraskan dengan teks atau wahyu. 5. Berorientasi kepada dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu pemikiran epistemologi, penerimaan struktur pengetahuan menurut persyaratan justifikasi. Struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal menangkap kebenaran. Setiap tingkat pengetahuan dalam struktur tersebut menunjukkan tingkat kebenaran yang berbeda. Pengetahuan indrawi merupakan struktur terendah dalam struktur tersebut. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan agama, rasional, dan intuisi. Tingkat yang lebih rendah menangkap kebenaran secara tidak lengkap, tidak struktur, dan pada umumnya kabur, khususnya pada pengetahuan indrawi dan naluri. Pemikiran epistemologi dalam kebenaran epistemologi yaitu kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia yang berkaitan antara subjek dan objek kenyataan. Justifikasi kebenaran pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari proses bertanya dan selalu ditunjukkan untuk menemukan kebenaran. Dalam filsafat ilmu, pengetahuan disebut pengetahuan yang benar jika telah memenuhi beberapa kriteria persyaratan kebenaran. Kriteria persyaratan kebenaran tersebut didasarkan pada beberapa teori. Teori persyaratan justifikasi yaitu 1. Teori koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang artinya, pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima. Kebenarannya yaitu yang koheren atau konsisten menurut logika. Sedangkan yang kedua yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi ini, menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat tersebut. Maka pengetahuan adalah benar bila apa yang terdapat di dalam budi pikiran subjek itu benar sesuai dengan apa yang di dalam objek. Selanjutnya yaitu lanjutan dari teori yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Menurut teori ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia, yang artinya pengetahuan ini benar apabila mempunyai kegunaan yang praktis. Yang terakhir yaitu teori agama sebagai kebenaran. Manusia sebagai makhluk pencari kebenaran, salah satu untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas persoalan asasi dan dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia, tentang Tuhan, dan agama ini mengembangkan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran epistemologi, penerimaan sumber pengetahuan menurut struktur pengetahuan. Sumber pengetahuan terdapat 4 aliran, yaitu 1. Rasionalisme, empirisme, intuisi, dan wahyu. Rasionalisme yaitu pengetahuan bersumber dari akal, sedangkan empirisme yaitu sumber utama untuk memperoleh pengetahuan dalam data empiris yang diterima oleh indera. Akal tidak berfungsi, kalaupun ada hanya sebatas ide yang kabur. Empiris ini bersifat parsial disebabkan adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lainnya. Intuisi, yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu, yang mana menurut kondisi ini intuisi ini sebagai evaluasi pemikiran yang tertinggi. Dan yang terakhir yaitu wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui perantara wahyu tersebut. Slide selanjutnya terdapat kesimpulan dari pembahasan
tentang ilmu ini, yaitu epistemologi dalam keilmuan pada dasarnya membahas bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Dengan mempelajari teori tentang pengetahuan atau teori yang bersumber kepada aliran empirisme, rasionalisme, intuisme, dan wahyu, epistemologi ini terdapat perbedaan keilmuan antara Barat dan Islam, yang mana dilihat dari perbedaan aspek prinsip secara umum, seperti sumber, pendekatan sifat, validitas, kebenaran, proses memperoleh pengetahuan yang secara umum sudah ditawarkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.